selamat pagi untuk rekan-rekan yang ada di rumah ya, untuk Sobat Guntur yang ada di rumah. Senang sekali rasanya saya Tami Krisna bisa kembali menyapa Sobat Guntur, pastinya di obrolan kesehatan bersama dokter. Dan pada pagi hari ini Sobat Guntur, senang sekali rasanya karena kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Selamat pagi Bapak Dokter Ketut Putra Sadana SPOG. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya pagi Bapak, gimana nih kabarnya hari ini Pak? Sehat? Baik, sehat dan salam sehat untuk pemirsa semuanya. Sekali harus pagi-pagi luar biasa semangatnya ya. Jadi kita yang masih di rumah, yang masih tidur-tiduran, masih rebahan, sekarang udah harus bangun, kencengin volume radionya ya kan. Tetap nongkrong di 104.6 FM karena kita bakal ngebahas obrolan kesehatan yang seru banget pastinya, kanker leher rahim alias kanker serviks gitu ya. Ini tuh udah banyak banget sebenarnya dibahas ya dok ya. Udah sering banget kita ngedenger orang-orang ngebahas ini. Tapi sebenarnya pengen tahu lagi dong dok, ini tuh penyakit apa sih gitu kan. Terus kalau boleh dipaparkan sebenarnya penyakit ini tuh gimana asal usulnya gitu. Silakan dok. Ya, terima kasih. Selamat pagi pendengar semuanya. Untuk kita ketahui penyakit kanker leher rahim, ya kanker leher rahim ini adalah merupakan penyakit keganasan, keganasan yang fatal, yang sebelumnya jelas semuanya sudah tidak bisa dicegah dan lain sebagainya, memberikan kematian yang tinggi. Tapi untuk saat ini kanker leher rahim ini adalah penyakit fatal yang bisa dicegah. Untuk di Indonesia ini kanker ini masih menempati urutan pertama kanker pada wanita di Indonesia, urutan pertama. Dan kemudian kanker serviks ini juga menempati pertama kanker pada alat genitalia wanita. Jadi kalau di secara keseluruhan organ wanita inilah yang paling tinggi. Kemudian kalau untuk organ reproduksinya, kanker leher rahim menuruti juga di urutan pertama juga sekitar 78%. Dengan majunya alat, ya majunya teknologi diagnostik seperti pap smear, IVA, biopsi, kolposkopi, konisasi, maka tentunya hal ini dapat dicegah. Kuncinya adalah deteksi dini. Kanker serviks ini untuk saat ini dapat dicegah dan diobati, dan inilah yang masih menjadi boleh dikatakan ketakutannya. Siapapun juga tidak inginlah untuk kena atau penyakit hal ini. Kalau kita lihat secara keseluruhan untuk di Indonesia, ya kanker leher rahim di Indonesia ini merupakan kanker nomor 1 pada wanita. Prevalensinya adalah 90-100 kasus per 100.000 penduduk. Dan kanker leher rahim ini ditemukan 200.000 kasus baru setiap tahunnya. Terus kemudian kalau kita lihat angka daripada kematiannya, yaitu angka kematian dikatakan bahwa per hari penderita kanker leher rahim meninggal 20-25 orang. Wah, tinggi sekali ya dok ya? Artinya setiap jam ada 1 orang yang meninggal karena kanker leher rahim. 70% di penderita berada pada stadium 2B. Nah, kalau sudah pada stadium 2B ke atas, tentunya untuk kemungkinan atau prognosisnya jelas semakin tinggi stadiumnya, tentunya prognosisnya semakin kurang baik. Dan ini disebabkan karena memang jumlah wanita yang memeriksakan penyakitnya kurang daripada 5%. Mungkin karena malu dan lain sebagainya ya, berusaha menutup-nutupi. Yang idealnya sebenarnya harus di atas 80%. Nah, sehingga disinilah kita terus berupaya memasyarakatkan
mengenalkan kepada masyarakat untuk lebih rajin memeriksakan diri, deteksi dini dan lain sebagainya. Yang tujuannya adalah ini penyakit yang bisa dicegah, tidak usah terlalu dikhawatirkan. Dan per hari kasus kanker leher rahim itu rata-rata 40 sampai 45 orang. Nah, jadi ya lumayan juga. Lumayan tinggi ya dok ya. Lumayan tinggi. Dan juga umur penderita dikatakan adalah pada usia-usia produktif. Di antara umur 15 sampai 50 tahun, rata-rata 40 tahun itu. Kemudian dari tadi ditanyakan mengenai penyebabnya. Penyebabnya ini adalah saat ini yang dipakai sebagai penyebab, kalau dulu belum diketahui ya, sekarang adalah virus HPV, human papilloma virus. Inilah sebagai penyebabnya, sehingga saat ini karena memang penyebabnya sudah diketahui, ada pencegahannya dengan vaksin HPV. Jadi inilah yang memang sekarang terus digalakkan untuk memberikan pencegahan untuk menurunkan angka kesakitan akibat daripada kanker leher rahim ini. Kalau berbicara masalah pencegahan ya dok ya, tadi salah satu pencegahannya adalah dengan melakukan vaksin, begitu ya dok ya. Ada nggak sih dok cara lain gitu yang bisa, misalnya seperti yang tadi kita sudah dengarkan bahwa caranya adalah dengan sadar diri gitu kan, jangan malu untuk memeriksakan. Mungkin itu bisa diberikan motivasi sedikit dok sama anak-anak muda, utamanya yang rasanya masih malu, rasanya masih minder untuk datang ke dokter dengan menanyakan hal ini gitu dok. Untuk penyakit, namanya penyakit ya, rata-rata semuanya pun juga berupaya pertama supaya tidak sakit, supaya tidak diketahui sakitnya. Nanti saya kalau ke dokter, sakit saya diketahui, penyakit saya diketahui, malah akan menimbulkan shock dan lain sebagainya. Nah, inilah juga memang harus kita beri pendidikan ke masyarakat, jangan takut untuk memeriksakan diri. Periksakan diri di samping juga dengan vaksin, selalu untuk melakukan deteksi dini. Deteksi dini untuk saat ini yang sudah dikenal adalah dengan melakukan pap smear. Kalau di puskesmas sudah ada seperti metode pap smear dan IVA itu. Jadi sedini mungkin kita tahu, sedini mungkin kita bisa cegah, karena proses untuk terjadinya kanker tidak begitu seperti membalikkan telapak tangan cepat kilat, itu enggak. Itu perlu proses dari saat dia terinfeksi HPV, human papilloma virus, dan sudah memberikan dampak dari kelainan di organ atau di selnya ini, sampai akan memberikan efek atau menimbulkan kanker, yang kanker stadium 0 itu perlu waktu lama, 15-20 tahun lama. Sekarang terinfeksi 15-20 tahun baru dia naik kanker, berarti dia kenanya infeksi HPV-nya ini 15 tahun yang lalu. Makanya dari data terbanyak penderita kanker itu antara 40 tahunan. 40 tahun artinya 40 tahun, 50 tahun itu dikurangi 15, ya saat-saat seksual aktifnya dia itulah yang kena, dia terinfeksi virus HPV. Ini dengan pencegahan sedini mungkin, melakukan pemeriksaan diri, kemudian melakukan menjaga diri dari sisi kebersihan, terutama dari sisi hubungan, tidak ganti-ganti pasangan itu ya. Terus kemudian pada yang mereka sudah melakukan seksual aktif, untuk melakukan pemeriksaan pap smear. Jadi di sini sedini mungkin diketahui, karena kalau sudah kita tahu sedini mungkin, pengobatannya pasti lebih mudah,
lebih murah. Itu sudah pasti. Karena kita lihat biaya yang diperlukan untuk satu penanganan kasus untuk kanker ini luar biasa. Dikatakan sekitar 100 lebih deh jutaan untuk biaya pengobatan itu. Bisa dihitung berapa jadi total kalau jumlah penderitanya segitu. Nah, inilah yang memang harus kita upayakan terus menerus agar kesadaran masyarakat untuk bisa sedini mungkin ikut dalam hal penanggulangan dan pencegahan masalah kanker leher rahim ini. Saat ini sedang digalakkan masalah vaksin. Vaksin ini efektif sekali diberikan pada anak-anak remaja sebelum melakukan seksual aktif. Ini efektif sekali, sehingga makanya diberikan di SMP, SMA itu diberikan suntikan anti kanker ini, vaksin, dan baru satu-satunya kanker yang bisa dicegah dengan vaksin hanya kanker leher rahim. Wow, berarti ini kalau dikatakan penyakit yang berbahaya memang berbahaya, akan tapi di satu sisi kita juga masih bisa tenang ya dok, karena masih bisa dicegah dengan adanya vaksin ini gitu ya. Tapi dok, saya agak tertarik dengan pernyataan mengenai pap smear. Beberapa tahun yang lalu sempat saya dengar bahwa pap smear ini benar-benar digalakkan sekali di Indonesia gitu kan. Banyak sekali ibu-ibu, entah itu ibu-ibu PKK, kemudian juga kelompok-kelompok aktivis wanita itu menggalakkan yang namanya pap smear. Nah dok, kalau misalnya kita ingin melakukan pap smear gitu kan, kapan sih waktu yang tepat kita melakukan pap smear? Kemudian ada nggak sih rentang waktunya, berapa tahun sekali, atau misalnya berapa rentang waktu sekali gitu? Dan pap smear ini bisa dilakukan oleh siapa saja atau memang ada kriteria seperti memang sudah ada gejala atau bagaimana dok? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, terima kasih. Memang sekarang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah terus gencar-gencar sampai saat ini adalah untuk penyakit apapun juga pasti pencegahan. Ya. Karena pencegahan untuk sebuah penyakit jauh lebih murah dibandingkan pada saat sudah kita mengobati. Khusus untuk kanker leher rahim, pencegahannya deteksi dini. Deteksi dini ini adalah dengan pap smear. Pap smear bisa dilakukan pada siapa saja asal wanita, jangan laki-laki. Asal wanita ya? Ya, okay. Asal wanita. Kedua sudah menikah, ya sudah pernah melakukan hubungan seksual itu. Dan kalau sudah dilihat, diketahui hasil pap smearnya, nanti akan ada rujukan. Rujukan dalam artian hasil daripada itu dilakukan pemeriksaan ulang 6 bulan lagi. Dilakukan pemeriksaan ulang 1 tahun lagi. Ini dari situ kita berangkat. Rata-rata kalau dalam kondisi normal, baik, tidak ada masalah, minimal 1 tahun. 1 tahun dilakukan pemeriksaan pap smear kembali. Karena dalam 1 tahun itu mungkin yang bersangkutan bersih, tapi dalam 1 tahun berikutnya ada kontak dan lain sebagainya yang tentunya kita tidak bisa tahu bahwa itu beresiko atau tidak. Lebih bagus dilakukan pemeriksaan. Sudah bersih, aman, ya kita pun juga menjadi lega jadinya. Gitu. Dan juga untuk pap smear sendiri ini sebenarnya tidak memerlukan syarat-syarat yang khusus. Jadi yang penting adalah memang yang tadi saya sampaikan adalah memang wanita. Yang kedua tidak sedang haid. Tidak sedang haid ya? Tidak sedang haid, kemudian tidak habis berhubungan. Nah, misalnya ya 3 hari lah setelah berhubungan. Jangan sampai kemarin berhubungan, sekarang periksa pap smear, nanti di pap smearnya kelihatan spermanya yang jalan. Ini memang juga harus diketahui. Jangan menunggu munculnya gejala. Betul. Karena apa? Gejala kanker leher rahim ada dengan gejala dan juga ada tanpa gejala. Ingetin itu. Jadi jangan berpikir bahwa mereka tidak ada keluhan, dia akan aman itu. Dan juga saking takutnya karena ada gejala-gejala, salah satunya ya
keputihan gitu, misalnya orang sudah panik lah, misalnya enggak kanker, enggak juga. Ya, ingat kanker leher rahim tidak begitu gampang untuk kena, nggak usah takut. Tetapi bukan berarti kita mengabaikan, kita harus tetap melakukan upaya-upaya. Ya, ketakutan, ingat apapun juga kalau namanya sudah takut berlebihan, justru menurunkan imunitas kita. Ya, imunitas kita, dengan sudah imunitas kita menurun, penyakit apapun juga akan mudah untuk masuk. Gampang untuk masuk. Ya, jadi dikenal, diketahui untuk apa? Bukan untuk ditakutin, tetapi untuk dilakukan upaya-upaya pencegahan sedini mungkin. Oke, kembali Dok ke pap smear ya. Saya masih tertarik dengan pembahasan pap smear ini karena lagi-lagi mencegah lebih baik daripada mengobati, begitu ya Dok. Nah, untuk pap smear sendiri, selain memang harus wanita, kemudian sudah menikah atau sudah aktif berhubungan seksual, biasanya adik-adik kita yang masih di bangku SMA, di bangku kuliah, itu rada ini ya Dok, takut gitu kan kalau misalnya mereka sudah aktif sebenarnya berhubungan seksual, tapi belum menikah. Nah, ini apakah mereka sudah boleh melakukan pap smear, Dok? Atau memang harus ada ketentuan mereka memang harus menikah dulu? Ya. Untuk kanker leher rahim, untuk penyakit ini tidak menjamin orang yang tidak menikah akan terbebas dari kanker leher rahim itu. Dikatakan bahwa screening kanker leher rahim pada mereka yang berusia kurang dari 21 tahun, biasanya kurang nikah ini ya, belum menikah, kurang daripada 21 tahun, screening dilakukan 3 tahun setelah hubungan seksual pertama. Apabila hasilnya normal, selanjutnya dilakukan setahun sekali. Nah, kuncinya intinya sudah pernah melakukan kontak, dan sekarang kan sudah era keterbukaan. Pada pasien-pasien, pada ibu-ibu, pada adik-adik pun juga sudah mulai terbuka tentang dirinya sendiri, menyampaikan keluhan, kemudian untuk melakukan sebuah upaya, karena memang ini sangat penting sekali. Anggap dia 21 tahun, dia baru pertama melakukan kontak dan sudah terinfeksi HPV, human papillomavirus, berarti ditambah 15 tahun deh. Jadi 21 tambah 15 berarti 45. Jadi wajar di atas 40, 45 itu angka kesakitan daripada kanker leher rahim tinggi sekali. Dan penderita HPV itu tinggi antara 20 sampai 30 tahun. Itu seksual aktif itu tinggi sekali. Di sanalah puncak-puncaknya penderita HPV ini. Kalau kita cek rata-rata wanita semuanya secara acak tinggi sekali, bahkan sampai 50% loh. Wow, 50% ya, Dok ya. Tetapi HPV itu tidak serta-merta akan memberikan efek penyakit. Ketika lemah kita, kondisi tubuh ditambah penunjang-penunjang yang lainnya, ini baru berdampak. Karena dengan kondisi tubuh kita yang baik, apalagi di dalam organ reproduksi di bawah ada mekanismenya untuk melawan, nanti akan kembali normal, kembali sehat ya. Itu. Jadi tidak usah terlalu ditakutin sekali ya. Nanti dengan begini bukan untuk ditakutin, tapi untuk dikenal supaya bisa kita melakukan upaya-upaya sendiri mungkin. Iya, sekali lagi upaya pencegahan gitu ya Dok ya. Nah tadi dokter sempat mengatakan bahwa kanker leher rahim ini sebenarnya ada dua, satunya adalah yang memiliki gejala, satunya yang tidak bergejala gitu Dok ya. Sekarang kita mengerucut pada gejalanya Dok. Kira-kira gimana sih cara mengenali bahwa kita itu terkena kanker ini, HPV tadi ya Dok ya? Jadi penyebabnya itu adalah human papillomavirus HPV, ada yang high risk dan low risk. High risk, kalau tipe daripada HPV itu ada sampai 100 tipe, tapi yang menimbulkan kanker leher rahim ini hanya ada beberapa tipe saja, tidak semuanya kok. Terus kemudian untuk masalah gejala yang muncul, ada yang tanpa gejala dan ada dengan gejala. Biasanya yang sudah muncul dengan gejala pada stadium yang sudah lanjut. Pada mereka yang mengalami stadium dini,
stadium dini sering tanpa gejala. Ya. Nah, gejala-gejala secara umum adalah kalau gejalanya ya, pendarahan setelah senggama. Jadi post coital bleeding istilahnya ya. Kontak bleeding. Kemudian keputihan atau keluar cairan encer dari vagina. Perdarahan setelah menopause. Setelah menopause, mereka semestinya sudah betul-betul stop, tidak ada keluar darah, tapi mereka pendarahan, kita harus curiga. Kemudian keluar cairan kekuningan atau keputihan yang berbau dan bercampur dengan darah. Jadi itu gejalanya, di samping juga gejala-gejala yang sudah memang penyakit itu menyebar ke organ-organ di atasnya, seperti ya kalau sudah menyebar ke daerah kencing, gangguan perkencingan, menyebar ke saluran pembuangan anus, otomatis gangguan di pembuangannya, dan yang pasti sering merasa tidak enak di perut bagian bawah. Nah, inilah salah satu gejala-gejalanya yang menjadi perhatian bagi ibu-ibu atau kaum wanita untuk lebih mengenal tentang dirinya sendiri. Oh, ini tidak apa-apa, lebih bagus dilakukan pemeriksaan yang perlu sehingga tahu, minimal kita tahu status kesehatan reproduksi kita, status kesehatan organ genital kita. Oke, nampaknya benar-benar sangat pembahasan yang sangat menarik ya Sobat Guntur yang ada di rumah. Nanti kita juga akan memberikan kesempatan kepada Sobat Guntur untuk menanyakan sesuatu atau misalnya mau memberikan aspirasinya ya. Nanti kita akan buka session di 23455. Kita akan lanjut kembali di session kedua nanti, dan sebelumnya saya kembalikan ke rekan Ade di studio 1, silakan. Terima kasih rekan Ade untuk waktu dan kesempatannya, dan kembali lagi Sobat Guntur FM, balik lagi barengan sama G2703 Tami. Kita masih di obrolan kesehatan bareng sama dokter ya. Dan untuk kali ini Sobat Guntur, Tami akan buka session, jadi kalian bisa telepon 23455. Nampaknya sudah ada yang bergabung, tidak sabar, langsung saja Tami sapa. Selamat pagi. Selamat pagi. Om Swastiastu, Guntur. Selamat pagi Om Swastiastu, dengan siapa di mana Bapak? Samiade Yudhistira. Nggih Pak Samiade, silakan. Ya, di Pentasi Hati, mana jaga agak di Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi Pak. Apa kabar Pak Dokter? Baik-baik, sehat-sehat. Ini ngomong-ngomong ya Pak Dokter, terus melakukan fogging ya, penyemprotan TB ke desa-desa ya, tanpa dibungut biaya alias gratis ya. Ini pengabdian yang sangat luar biasa dan saya apresiasi sekali ya, agar masyarakat tetap sehat. Mudah-mudahan Pak Dokter sehat selalu sehingga apapun dilakukan Pak Dokter sekarang ini bisa bersinambungan dengan baik. Ngomong sudah berapa kecamatan desa yang dilakukan fogging Pak Dokter? Itu pertama. Yang kedua, kembali ke topik ya, kanker leher rahim. Saya dengar penyakit kanker leher rahim ini sangat berbahaya sekali bagi penderita ya. Dengar-dengar ya, timbulnya penyakit kanker leher rahim kadang-kadang ada mengatakan karena sering wanita memakai celana dalam yang belum basah, yang belum kering sekali, masih setengah basah. Kedua, bisa juga melakukan hubungan seks dalam keadaan menstruasi. Yang ketiga, bisa juga katanya kurang memperhatikan kebersihan vaginanya. Apa benar demikian Pak Dokter ya? Yang keempat ya, apakah bisa menular kalau seandainya istrinya ya atau lawan jenisnya itu dia penyakit demikian, laki-lakinya bisa kena. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih untuk Bapak Samiade yang ada di Yudhistira, selalu bergabung ya barengan sama 104.6 FM. Untuk selanjutnya kembali kami buka session kembali. Jadi bisa telepon 23455 ya. Jangan lupa, tapi kita pada pagi hari ini adalah kanker leher rahim alias kanker serviks, dan kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, Dr. Ketut Putra Sedana SPOG atau sering disebut dengan Dokter Caput ya. Oke, sembari menunggu Sobat Guntur FM, kita kembali dulu ke Dokter Putra ya. Kalau kita akan menjawab pertanyaan dari Bapak Samiade. Ini pertanyaannya kompleks sekali ya Dok ya. Banyak sekali pertanyaannya. Pertama, sudah pasti berbahaya atau tidak? Silakan Dok, langsung dijawab. Terima kasih Pak
Pak Samyade ini pemerhati Buleleng yang luar biasa, walaupun sudah usianya sudah usur lanjut, tapi semangatnya tetap memperhatikan Buleleng ini sampai hal-hal yang kecil diperhatikan, saya pun juga diperhatikan. Jadi terima kasih Pak Samyade untuk masalah itu. Kegiatan sosial yang memang kita memang harus sering-sering berbagi dalam apapun juga, baik dari pikiran, tenaga ataupun juga materi. Yang penting apa yang bisa kita bagi untuk masyarakat. Itu aja dasarnya. Masalah fogging ya nanti deh kita ginikan. Ini untuk masalah kanker leher rahim. Kanker leher rahim memang benar berbahaya. Tidak ada kalau sudah diawali dengan kata kanker itu tidak berbahaya, pasti berbahaya. Dan khusus untuk leher rahim, kanker leher rahim ini yang tadi ditanyakan sama Pak Samyade itu adalah merupakan mitos-mitos yang tentunya kebenarannya masih perlu dilakukan untuk dikaji secara lebih dalam lagi secara ilmiah. Masalah kalau kita lihat masalah celana yang dipakai basah ya otomatis satu pasti tidak nyaman lah untuk si pemakainya. Yang kedua dengan basah itu otomatis akan muncul kelembaban, dan yang kalau sudah lembab dengan sendirinya kuman-kuman akan tumbuh di media-media yang lembab seperti jamur dan lain sebagainya. Dan kalau sudah itu tumbuh, ini akan membuat juga yang lain-lainnya pun juga akan bisa. Salah satunya virus yang tidak aktif bisa jadi aktif lagi untuk menginfeksi itu. Kemudian masalah berhubungan pada saat men, ini mitos. Nah, dengan kita memberikan pemahaman itu, otomatis orang tidak mau berhubungan pada saat haid. Ya, bisa dibayangin bagaimana kalau berhubungan saat haid, itu kan jelas tidak nyaman, berdarah-darah, itu jelas tidak nyaman. Diberikanlah hal seperti itu mitos supaya orang tidak mau deh melakukan hal itu. Karena apa? Kalau dihubungkan dengan penyakit kanker memang belum ada penjelasan untuk kanker leher rahim bahwa karena itu, tidak ada itu, tetapi inilah mitos untuk memberikan pendidikan ke masyarakat. Kan banyak mitos-mitos di kita dapatkan, misalnya jangan duduk di atas bantal, dudukin bantal tempat tidur karena nanti muncul sakit atau busul gitu ya. Apakah benar? Enggak, ini mitos untuk memberikan pendidikan, edukasi kepada masyarakat. Karena apa? Bantal itu pakai untuk kepala, masa mendudukin seperti itu. Kemudian kebersihan jelas menjadi dasar untuk kesehatan secara umum. Penyakit apapun juga dasarnya dari juga masalah kebersihan, termasuk juga kanker leher rahim. Kanker leher rahim yang didasari oleh karena infeksi daripada virus human papilloma virus, ini pun juga bisa menginfeksi pada mereka yang tidak bagus untuk menjaga kebersihan daripada organ reproduksinya. Otomatis kalau sudah tidak bersih, kuman apapun juga mudah untuk tumbuh, mudah untuk hidup di tempat, salah satunya virus HPV itu. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Satu lagi dok, tadi pertanyaan dari Bapak Samyade yang belum sempat dokter jawab, apakah ketika kita terkena kanker ini kemudian berhubungan, sebenarnya tadi pertanyaannya adalah apakah memicu untuk yang laki-lakinya kena, tapi rasanya tidak mungkin ya dok ya? Iya. Paham. Jadi penyakit ini bukan penyakit menular ya, bukan penyakit menular, artinya ditularkan nanti dengan ini bisa kena kanker, bukan, enggak. Jadi bukan penyakit menular, nggak usah khawatir. Tetapi dampak dari virus ini bisa ke pasangannya, ke laki-laki juga bisa aja. Berarti bisa memicu penyakit yang lain ya dok ya? Bisa, tapi jarang itu. Jarang kalau laki-laki itu jarang. Karena memang untuk virus HPV ini kalau sudah terbuka seperti organ genitalia laki-laki kan terbuka sebenarnya. Tidak bisa dia untuk berkembang, terutama dari sisi yang high, yang resiko tinggi, yang
high risk dari HPV itu yang memberikan efek daripada kanker leher rahim. Oke, sudah terjawab ya dari pertanyaan dari Bapak Samyade. Sekali lagi untuk Sobat Guntur yang ingin menanyakan sesuatu kepada Dokter Putra, masih kami buka session di 23455. Silakan ajukan pertanyaan maupun mitos ataupun fakta yang ingin ditanyakan ya. Kita kembali lagi sembari menunggu penelpon selanjutnya. Tadi dikatakan bahwa penyakit ini sebenarnya sangat berbahaya, akan tetapi dapat disembuhkan. Begitu ya Dok ya. Nah, saya pengen tahu Dok, untuk tingkat kesembuhannya sendiri ini bagaimana ya Dok? Kanker leher rahim adalah salah satu jenis kanker yang paling dapat dicegah. Ini paling dapat dicegah dibandingkan dengan kanker-kanker yang lainnya. Paling dapat dicegah dan paling dapat disembuhkan dari semua jenis kanker. Jadi gak usah terlalu ditakutin sebenarnya, ya, karena paling dapat dicegah asalkan diketahui pada stadium dini, sehingga sedini deteksi dini ini akan merupakan hal yang sangat penting dari sisi penyembuhannya. Nah, kalau kita berbicara dari tingkat kesembuhan berdasarkan stadiumnya. Nah, kalau stadium, makanya disinilah pentingnya kita tahu kanker leher rahim ini sedini mungkin, penyakit ini tahu sedini mungkin, karena semakin kita tahu angka kesembuhannya akan semakin tinggi. Dikatakan bahwa stadium kesembuhan untuk stadium 0 dan stadium 1A, ya, stadium stage 1A ini adalah kesembuhannya 100%. 100%. Kalau dia itu mau mengikuti modalitas terapi yang memang sudah ada, ya, dia bisa sembuh 100%. Nah, masalahnya pada mereka yang sudah diketahui stadium 1A, shocknya terlalu berat, dia tidak mau melanjutkan pengobatan, akhirnya ke alternatif, jadilah stadiumnya meningkat dan angka kesembuhannya menjadi menurun. Kemudian untuk stadium 2B, angka kesembuhannya adalah 87% sampai 90%. Masih tinggi ya Dok ya? Sedangkan untuk stadium di atasnya, itu stadium 1B yang tadi, stadium 2A, 2B itu 62%. Dan juga stadium 3 adalah kesembuhannya 33%. Terakhir untuk stadium 4 yang sudah menyebar jauh, rendah sekali, kesembuhannya 14%. Dan inilah yang kita harus tahu, dengan stadium yang tinggi tentunya kesembuhannya semakin berkurang, dan untuk stadium dini ini kesembuhannya tinggi. Makanya inilah dikatakan bahwa kanker leher rahim ini sebenarnya bisa diobatin, bisa disembuhkan. Meskipun sudah kena, dengan stadium sedini mungkin diketahui, angka kesembuhannya pun juga sampai 100%. Oke, berarti bisa dikatakan penyakit ini meskipun sekali lagi ya sangat berbahaya, akan tetapi masih bisa dicegah dengan beberapa step. Kemudian juga untuk proses ke stadium 4-nya itu yang benar-benar rendah sekali tingkat kesembuhannya, lama ya Dok ya, sampai 15 sampai 20 tahun, gitu ya Dok ya. Sampai 20 tahun dari kanker leher rahim yang mulai stadium 0 itu sampai muncul yang namanya kanker stadium lanjut, itu adalah memerlukan waktu sampai 15 sampai 20 tahun. Oke, 15 sampai 20 tahun. Nah Dok, tadi saya sempat baca beberapa artikel sebelum bertemu dengan dokter bahwa sebenarnya penyakit ini meskipun dikatakan sangat berbahaya dan bisa membuat semuanya kacau gitu ya Dok ya, karena bukan hanya menyerang sistem reproduksi saja, tapi juga bisa ke seluruh tubuh. Akan tetapi ini jarang disadari karena cenderung tidak ada gejala-gejala yang terlihat. Jadi gejalanya hanya gejala biasa saja gitu ya Dok ya. Ketika sudah benar-benar ada di stadium 4 barulah terlihat bahwa situasi yang sangat drop, kondisi juga yang mulai diserang, entah itu mata, entah itu bagian organ yang lain, begitu Dok? Ya. Jadi dari awal ada gejala dan juga tanpa gejala. Dengan bergejala tanpa gejala, biasanya yang stadium dini sering tanpa gejala. Yang sudah stadiumnya lanjut, stadiumnya tinggi, ini baru muncul gejala. Dan banyak sekali masyarakat, ibu-ibu
mau datang memeriksakan diri setelah sudah ada gejala, sehingga pada saat kita lakukan pemeriksaan, stadiumnya sudah stadium lanjut, otomatis angka kesembuhannya pun juga sudah rendah. Modalitas terapinya banyak, biaya yang diperlukan pun juga akhirnya banyak. Nah, disinilah permasalahannya, sehingga deteksi dini ini sangat penting sekali. Untuk apa? Untuk sedini mungkin kita tahu, sehingga bisa untuk kita cegah, meskipun juga kita tahu itu adalah sudah kanker, tapi karena stadiumnya rendah, 1A misalnya atau stadium 0, itu kesembuhannya tinggi 100% asal mengikuti modalitas terapi dari dokter yang menanganinya. Biasanya kesembuhannya dari memang dikatakan di buku memang 100% kesembuhannya. Masalahnya untuk kita di daerah timur, kesadaran masyarakat melakukan pemeriksaan, apalagi ini menyangkut organ wanita. Wanita masih malu untuk melakukan pemeriksaan kecuali terpaksa dengan gejala, dan kalau sudah terpaksa dengan gejala, otomatis stadiumnya biasanya sudah lanjut. Iya, betul. Karena masalah seperti ini dianggap masih tabu ya dok ya, kalau di Indonesia ya. Nah, kalau misalnya nih dok, tadi dikatakan bahwa penyakit ini bisa disembuhkan dan tingkat kesembuhannya pun bisa sampai 100%. Ketika kita sudah sembuh, dinyatakan sembuh dari kanker leher rahim atau kanker serviks ini, ada tidak dok kemungkinan untuk kita terkena penyakit ini lagi? Atau misalnya memang kalau tidak ada kemungkinan terkena lagi, dampak yang bisa ditimbulkan dok, entah itu dalam reproduksi atau misalnya kesehatan kita sehari-hari ketika memang kita sudah dinyatakan sembuh? Kalau penyakit kanker ini diketahui sedini mungkin misalnya stadium 1A atau stadium 0, modalitas terapi yang dilakukan sehingga menimbulkan kesembuhan 100% adalah operasi. Jadi radikal histerektomi, diangkat itu organnya. Kalau sudah diangkat organnya, otomatis apa? Kemungkinan kena kanker di organ itu jelas tidak ada. Organnya sudah diangkat. Betul. Itu modalitas utama, makanya kesembuhannya tinggi sekali. Mana belum menyebar dia, belum sampai menyebar, kita angkat, otomatis tidak akan mempengaruhi organ-organ yang lain. Yang menimbulkan fatal ketika sudah menyebar darah ke organ-organ yang lain, merusak sistem organ-organ yang lain dari sel-sel yang ganas ini. Ini yang memberikan dampak yang kurang bagus, yang tidak baik, yang memberikan fatal bagi pasien itu. Menyebar misalnya ke ginjal, menyebar misalnya ke levernya, menyebar ke organ-organ yang jauh. Ini akan mengganggu dan akhirnya tentunya akan berdampak hal yang tidak baik, yaitu kematian. Di samping juga faktor daripada pendarahan yang muncul. Biasanya memang pada stadium lanjut sering terjadi pendarahan dari bawah, dan kalau sudah stadium lanjut operasi tidak bisa dilakukan. Itu modalitas terapi lebih banyak, harus melakukan kemoterapi, radiasi, dan itu harus kondisinya bagus. Kalau kondisinya tidak bagus, ditunda pasti terapinya. Nah, ditunda terapinya, penyakitnya semakin ganas. Dilakukan, kondisinya tidak bagus. Nah, ini sering sekali akhirnya memang kita berusaha untuk bagaimana mensupport supaya kondisi pasien itu bagus dulu, baik dulu, HB-nya ditingkatkan, infeksinya ditanggulangi, baru kita lakukan terapi dengan menggunakan obat anti kankernya itu, yaitu kemoterapi. Oke, kalau tadi kita sudah berbicara masalah cara pencegahan ya dok ya. Sekarang kita berpindah dulu ke cara pengobatan atau cara penyembuhannya. Selain tadi yang dokter katakan kemoterapi, nah cara-cara sederhana gitu dok yang bisa kita lakukan untuk katakanlah mengobati kanker ini ada nggak sih dok? Atau memang harus ekstrimnya ya kita harus operasi? Ya, kalau yang sudah yang sudah stadium, sudah karsinoma in situ istilahnya, sudah karsinoma, sudah kanker, modalitas terapi dari stadium 0 sampai stadium 1A, 1B ini dilakukan operasi.
Memang harus operasi ya, Dok? Kalau stadium 2A, operasi ditambah dengan kemo. Kalau stadium 2B, turunkan dulu dia menjadi stadium 2A. Gimana caranya? Kemo dulu dia, kemudian setelah turun dia menjadi stadium 2A, habisin dia, jadi operasi radikal sterektomi. Kalau sudah itu dilanjutkan lagi dengan kemo. Nah, seperti itulah ininya terapi-terapinya. Dan sebelum masuk ke karsinoma in situ ini, dari stadium 0 dan lain sebagainya, ini perjalanannya inilah yang bisa kita lakukan upaya-upaya supaya tidak sampai menjadi karsinoma in situ. Karsinoma in situ itu dari stadium 0 itu ya. Dengan apa? Dengan deteksi dini, pemeriksaan inilah pencegahan-pencegahannya dan pengobatan dari gejala-gejala yang muncul yang belum sampai menimbulkan karsinoma in situ. Tapi kalau sudah dia kanker ini, ya harus diangkat. Kalau stadiumnya tinggi harus dikemo. Dan sesuai dengan stadiumnya yang tadi saya sampaikan, tentunya berpengaruh terhadap angka kesembuhannya. Iya, betul. Wah, ternyata cara pencegahan dan pengobatan, cara penyembuhan atau cara pengobatannya memang tergantung dengan kondisi gitu ya, Dok ya. Tergantung kondisi pasien sendiri, tergantung sudah di stadium mana si pasien dan bagaimana kondisi dari pasien tersebut. Nah, Dok, kembali kita bertanya mengenai pap smear ya, Dok ya, karena lagi-lagi bagaimanapun lebih memang baik untuk mencegah gitu kan. Kira-kira untuk kisaran biaya gitu, Dok, yang akan ditimbulkan ketika seseorang ingin melakukan pap smear, ada nggak sih, Dok? Mungkin bisa dibocorkan sama kita? Kalau pap smear itu ada bermacam-macam, ada beberapa macam itu. Jadi pap smear dengan tipe cairan, pap smear yang biasa, ya, yang tentunya tingkat spesifisitasnya itu beda-beda. Nah, kalau yang kita lakukan, kita kerjasama dengan laboratorium, dengan Rodia misalnya, kita kerjasama itu jelas angka spesifisitasnya itu memang tinggi dengan metode cairan, dan juga itu hasilnya lebih akurat. Itu saya tidak tahu masalah biaya karena memang itu di produk kita tahu, oh ini yang memang bagus, kita memang pilih supaya hasil yang memang didapatkan betul-betul sesuai, supaya tidak lagi memberikan efek benar apa enggak dan lain sebagainya. Itu memang untuk yang biasa dilakukan metode hapusan itu memang itu pun juga sudah cukup. Untuk yang sering kita lakukan di puskesmas itu metode hapusan itu sudah cukup. Untuk mengetahui, untuk melakukan deteksi. Dan apalagi sekarang untuk di puskesmas, ketika memang dilihat adanya gangguan daripada bentuk daripada mulut rahimnya, langsung dilakukan IVA. Nah, jadi ini IVA ini adalah proses untuk melakukan boleh dikatakan perusakan di jaringan di sana sehingga virusnya itu betul-betul mati dia gitu. Mati. Ya, kalaupun juga misalnya memang ada virusnya langsung hilang dia atau mati. Berarti untuk kisaran harga itu tergantung juga ya, Dok ya. Tergantung ya, sekali lagi untuk Sobat Guntur mungkin yang memang ingin untuk melakukan pencegahan dini, karena penyakit ini sekali lagi adalah penyakit berbahaya meskipun bisa disembuhkan, dan semua penyakit sebenarnya bahaya ya. Oke, Dok, untuk pertanyaan selanjutnya saya ingin menanyakan tentang mitos-mitos dan fakta mengenai kanker leher rahim ini sendiri. Nah, salah satu yang paling sering saya dengar adalah ketika kita menggunakan celana dalam, wanita itu menggunakan celana dalam yang agak ketat. Kembali lagi, balik lagi ke celana dalam ya. Jadi yang pertama agak ketat, yang kedua ketika tidur menggunakan celana dalam itu juga bisa memicu terjadinya kanker leher rahim. Apakah ini mitos atau memang fakta, Dok? Kenapa kok enggak lanjut lagi pertanyaannya? Dan bagaimana dengan yang tidak pakai celana dalam? Kalau tidak pakai celana dalam bahaya, Dok, nanti, Dok. Justru itu bisa terbebas artinya. Kalau pakai celana dalam
pertama ketat, resikonya tinggi misalnya begitu. Iya. Agak longgar, resikonya rendah. Kalau tidak pakai ya tidak beresiko. Beresiko. Jadi dianjurkan untuk tidak pakai aja sekalian ya dok ya. Oke. Jadi itu adalah mitos. Bagaimanapun juga kita memakai pakaian dalam, pakailah supaya membuat kita nyaman. Isinya begitu, intinya begitu. Pakai supaya kita bisa nyaman. Nah, nyaman inilah yang akan berdampak untuk kesehatan juga. Apapun juga yang sudah tidak nyaman pasti akan berdampak tidak baik. Ya, apa saja itu. Nah, salah satunya juga pakaian. Apalagi pakaian dalam. Dalam itu kalau kita lihat itu adalah ada organ-organ yang memang penting yang khususnya untuk di organ reproduksi ini yang selalu kontak dengan dunia luar adalah mulut rahim. Iya. Mulut rahim ini selalu kontak dengan dunia luar, gitu. Yang sering terpapar dia. Dan kalau yang ketat otomatis akan memberikan dampak apa? Keringat, lembab deh jadinya. Nah kalau sudah lembab seperti tadi yang saya sampaikan lebih mudah. Lembab itu adalah media yang baik untuk tumbuhnya kuman, jamur, bakteri dan juga yang lainnya itu. Nah kalau lembab, makanya pakai deh CD celana dalam yang memang nyaman untuk kita. Bila perlu jemur-jemur deh supaya jemur, iya betul. Celana dalam. Iya, celana dalam. Oke, intinya harus pakai celana dalam ya dok ya, jangan tidak pakai berarti ya. Harus pakai tapi yang nyaman gitu kan. Oke, itu mitos pertama sudah dibantahkan. Nah ini pernyataan selanjutnya dok, keturunan. Katanya penyakit ini juga bisa kalau misalnya orang tuanya kena, maka bisa jadi anaknya juga kena. Ini mitos atau fakta dok? Ada beberapa yang mengatakan memang ada dari faktor genetik tergantung jenis daripada kansernya. Ya, secara umum memang lebih banyak penyebabnya adalah virus 80-90%. Berarti ada persentase yang memang penyebabnya itu faktor genetik. Ada. Karena ada kasus mereka belum pernah melakukan hubungan, mereka belum pernah kontak seksual, tetapi ternyata memang kena. Di hubungan ternyata memang ada riwayat genetik, memang jenis selnya ini beda. Beda. Jenis keganasan untuk di kanker leher rahim ini dari sisi patologinya beda, yang tentunya berhubungan dengan faktor genetik itu ada, cuma rendah ya, rendah persentasenya. Sebagian besar yang kita lihat adalah kanker leher rahim oleh karena faktor yang disebabkan infeksi virus HPV yang mengenai pada wanita rata-rata di usia 40 tahunan. Kalau ada usia ekstrim di bawah 20 tahun misalnya, itu ekstrim ini, biasanya faktor genetik yang berperan. Oke. Dan pernyataan terakhir ya dok ya, fakta atau mitos terakhir adalah suka ganti-ganti pasangan. Gonta-ganti pasangan itu juga bisa menjadi salah satunya pemicu kanker leher rahim. Sementara tadi ada pernyataan yang mengatakan kalau laki-laki itu tidak mungkin kena gitu ya, tidak mungkin menularkan gitu dok ya. Tapi kalau kita ganti-ganti pasangan itu bisa jadi salah satu salah satu ininya nggak sih dok, pemicunya nggak sih dok? Bukan berarti tidak laki-laki bebas, enggak ya. Artinya untuk kena kankernya itu enggak dia. Laki-laki bukan itu penyebabnya, tetapi dia bisa loh menyebabkan. Jadi siapa saja yang terserang itu siapa saja yang pernah berhubungan seksual dengan orang yang terinfeksi HPV. Itu baik pria maupun wanita. Infeksi HPV tidak menunjukkan gejala sehingga tidak disadari kehadirannya. Itu. Infeksi dapat bertahan lama meskipun tidak melakukan hubungan seksual lagi. Jadi kalau sudah terinfeksi biasanya bertahan lama. Dan juga yang namanya ganti-ganti pasangan otomatis kalau setiap berhubungan itu akan terjadi kontak dengan mulut rahim selnya ini. Jadi sel ini tentunya akan berdampak apa? Terjadi perubahan-perubahan dia, perubahan-perubahan dari bentuk-bentuk selnya itu ya. Kemudian ada lagi pasangan yang lain yang masuk, perubahannya beda lagi.
perubahan beda. Inilah yang mengacaukan sistem seluler di sana. Dan di sel ini sebenarnya ada mekanisme pertahanannya. Kalau mekanisme pertahanannya dengan sering melakukan hubungan intim, dia semakin menurun, dia mudah untuk terkena. Apalagi sudah sebelumnya atau memang terinfeksi oleh HPV ini akan menjadi lebih mudah lagi. Untuk perubahan sel di wilayah mulut rahimnya ini berubah kondisinya menjadi sel yang ganas, yang merusak, yang tentunya yang kita sebut dengan kanker leher rahim ini. Oke, baik Sobat Guntur FM, tidak terasa 1 jam sudah kita berbincang tentang kanker leher rahim alias kanker serviks ya, bersama dengan Dr. Ketut Putra Sedana, SPOG. Nah, untuk closing statement dok, ada nggak yang mau disampaikan sama Sobat Guntur yang ada di rumah mengenai tentunya kanker leher rahim ini? Jadi yang pertama adalah banyak ibu-ibu kaum perempuan panikan ya. Iya, betul. Nah, apalagi membaca hasil lab pap smear yang tidak baik, panik dia. Jangan. Jadi jangan panik ketika kita melihat hasil pap smear yang abnormal. Itu umum itu. Kemudian yang terpenting adalah tindak lanjutnya. Terus kemudian jaga selalu kebersihan. Pola hidup, pola hubungan itu pun juga harus dijaga supaya tetap bisa terhindar dari khususnya dari penyakit ini. Dan juga yang tinggi juga pengaruhnya untuk menimbulkan kanker leher rahim pada wanita-wanita perokok. Oke. Kenapa merokoknya di mulutnya di atas, kenapa kankernya kena di bawah? Iya, betul dok. Nah, padahal ya saya merokok mulutnya di atas, tapi kok di bawah kena ini. Ternyata dengan merokok itu ada zat-zat yang merusak pertahanan seluler dari mulut rahim. Dan setelah dites ternyata memang di sel tersebut ada kandungan nikotinnya. Ini yang melemahkan. Jadi saya sering melihat wanita sudah gaya yang menganggap bahwa dengan merokok dia itu bergaya. Ya, untuk mencegahin salah satunya itu pola hidup. Pola hidup ya. Oke. Baik, terima kasih untuk Dr. Ketut Putra Sedana SPOG atas waktunya yang sudah bersedia ya membagikan tips-tips, kemudian juga ilmunya, informasinya yang sangat bermanfaat mengenai kanker leher rahim. Dan Sobat Guntur FM, segitu dulu ya perjumpaan kita di Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter hari ini. Kita akan kembali lagi bertemu di minggu depan, pastinya setiap hari Minggu dari jam 8 sampai dengan jam 9 on time. Kita bakal bahas tentang banyak sekali info-info kesehatan. Untuk selanjutnya, saya Tami Krisna pamit undur diri, saya kembalikan ke rekan Ade, silahkan.